Apakah kau berdusta kepadaku? Oh, Tuhanku, mengapakah takdir ini begitu? Rindu betul lah makcik dengan engkau, wahai Kanda. Kemanalah gerangan engkau saat ini? Dinda. Kanda? Kanda Munir? Kanda? Dinda. Kanda? Dinda. Kanda? Dinda. Kanda? Mengapa kau tutup pakai piring kaleng? Aku udah merindukanmu begitu lama, tak bertemu kita, tak bersua kita, sekali bersua menghilang, kau lari sana lari sini ketakutan. Mengapanya? Sebab Adinda begitu merindukan Kanda. Rasanya Kanda ini macam hallucination. Ini betulan Kanda. Kanda. Akhirnya Kanda datang juga. Aku ndak balas kemana pun bingung aku. Kanda, Oh Dinda. kenapa meja ini memisahkan kita, Kanda? Sebenarnya tidak ingin aku meja ini memisahkan kita. Tapi walaupun kita dipisahkan oleh meja ini, hati ini tetap bersatu, Dinda. Ayo Kanda, Ayo, kita Dinda. berada di tengah. Mari. Ya Allah. Kanda sudah lama. Iya. Kenapa tubuh Kanda kurus? Sepertinya Kanda terkena penyakit gula. Jangan kau doakan aku yang tak baik. Bukan. Memang zaman sekarang ini Dinda, tak yang tua, tak yang muda bisa terkontaminasi namanya sakit diabetes. Oh iya? Bukan gula, diabetes. Oh diabetes. Apa pula bedanya antara gula dengan diabetes? Sama-sama produksi gula Dinda. Kanda. Cuman bedanya tahu, yang satu produksi gula untuk kesehatan, yang satu bukan kesehatan, kesakitan. Iyalah. Macam lain Dinda tengok Kanda ni. Kalau dulu kan, tubuh Kanda tu tegap macam aweng. Sekarang kenapa kurus kerempeng? Aweng aja pun mulai kurus sekarang. Iya pula. Ya nggak tahu juga. Tapi macam mana pun, kalau jirus si batang jirus, Apa tuh? jangan diambil batang yang kelat-kelat. Iya pula. Walaupun badanku kurus, tapi jiwa ragaku tetap sehat. Kanda, buah semangka, buah gedondong, buah jeruk, buah nanas. Iya. Ayolah kapan Kanda ajak Dinda ni pergi ke Brastagi untuk belanja? Memang produksi buah-buahan di Brastagi, tapi janganlah buah jambu, buah semangka, buah kedondong, buah coklat. Langsung bak ke Brastagi. Yang jelasnya Dinda, hari ini luar biasa. Kenapa? Tapi kulihat pula saking lamanya tidak bersua kita. Iya. Kenapa pantat kuali itu sampai gosong gitu Dinda? Sebab tak ada lah yang bertugas memberes pantat kuali itu. Kanda dah pergi. Tak ada. Artinya kenapa? Inilah tandanya kita peduli walaupun pantat kuali itu sudah gosong tapi kita tetap saling. Tapi kan kalau kita cerita-cerita tentang diabetes itu agaknya Kanda punya kawan. Bukan kawan lagi. Jadi? Ini praktisi kesehatan, ahli gizi. Sudah itu ada lagi, yaitu ketua Persatuan Diabetes. Udahlah Kanda. Kanda jemputlah ke warung Dinda. Sebentar ya. Cepat ya Kanda. Siapa dia? Dua-duanya. Itu dia Kanda. Jangan kau Abang Profesor.
Mari duduk kita sini, Bah. Sini, Ya, Bah. Kanda di sebelah ujung sana, Dinda di sini. Oh, terbalik. Kenapa lo kau jumporin rasa kali? Tenang kau sih. Aku yang ngajak berdebar jiwa ragaku. Ya bagaimanapun rasa cemburuku ada juga. Mama ngapain gini pula, Bah? Gila, nih Abang Dinda. Wah, Bang, alhamdulillah luar biasa. Oh, memang udah kenal dia. Udah lama. Ya Allah, ya Rabbi, Sebab Abang pergi, Dinda pun carilah orang lain. hancur. Sehat ya, Bang? Alhamdulillah, apalagi Anda perkenalkan dulu. hari ini kita hadir bersama pakar-pakar yang istimewa, ahli-ahli yang istimewa. Memang kita hadirkan ini tahu apa bilang? Memang untuk orang yang berkompeten berbicara tentang itu. Siapa dia? Dalam satu segmen namanya hari ini luar biasa ya Apa belakangan tuh? ini. Banyak kali permasalahan-permasalahan untuk tingkat anak-anak usia dini. Anak-anak Itulah yang kita segala bahas. penyakit, apalagi kita temui belakangan ini Diabetes. adanya diabetes Iya. untuk tingkat anak-anak tipe 2. Betul, Kanda. Makanya kita hadirkanlah. Dua narasumber kita. Wih, luar biasa. Siapa dia? Satu yaitu kakanda kita. Oh, iya. Profesor Madya Dr. Haji Saprudin Ritonga MA. Oh, panjang betul. Tak pala. Kita nama manggilnya Abang Ritonga. Abang Ritonga sama Lebih siapa? keren lagi kalau perlu Bang Ri. Bang Ri. Ya kan? Ada lagi. Satu lagi kan, Ini merupakan ahli gizi. Juga praktisi kesehatan, pengamat kesehatan. Siapa dia? Dr. Sueb. Iya. Sarjana keperawatan dan magister kesehatan. Ini luar biasa. Iya. Tapi ada Sehat ya, Bang Dokter. Alhamdulillah. Ya, Dr. Sueb ya. Kalau kelaka batang kelaka, Aduh. jangan ditebang si batang manggis. siap. Kalau sudah, apa kita dokter kita ini pakai kacamata, kita tengok tambah ganteng, tambah manis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita langsunglah kita Iya. berbincang dulu dengan dua Jadi narasumber kita ya. begini Pak Prof, ada hal belakangan ini apakah sudah menjadi kecenderungan atau apa karena persoalan apa banyak hal lah ya tentang timbulnya yang namanya Penyakit diabetes diabetes. tipe 2 di kalangan Anak. siswa, khususnya siswa Iya. untuk pelajar ya artinya Oke. artinya tidak pelajar aja generasi Ya. setara pelajar. Iya, Nah, betul. ini gimana ini Prof? Baik, Bang Sueb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua ya. Saya perkenalkan diri dulu Makcik ya. Boleh, Bang. Bang ya. Saya Pak Ritonga, sehari-hari Ketua Persadia Sumatera Utara, cabang Medan ya. Persadia itu adalah Persatuan Diabetes Indonesia ya. Cocok Nah, lah. Persatuan Diabetes ini tentu ada dokternya, ada pasiennya, ada ahli gizinya, ada nanti apotekernya, ada pemerhati kesehatannya. Nah, saya sendiri adalah seorang penderita diabetes. Nah, saya hidup dengan diabetes udah ada sekitar 40 tahun lebih menderita diabetes. Sehat ya, Bang. Tetapi bisa hidup seperti orang normal. Betul. Nah tentu kita jelaskan dulu apa sih diabetes. Diabetes itu ya. Nah, diabetes itu adalah suatu penyakit di mana penyakit itu kalau di masyarakat mengenal dengan kencing manis. Iya, betul. Nanti baru kita masuk ke pertanyaan Pak Munir Pak tadi, Munir ya. Pak Munir. Nah tentu kita harus dasarnya dulu. Iya. Diabetes itu pada prinsipnya kencing manis ya. Kenapa disebut kencing manis? Iya. Nah, diabetes meletus. Karena diabetes itu artinya kencing dan manis ya. Kalau dulu sebelum ditemukan alat untuk mendeteksi suatu seseorang diabetes itu ketika dia kencing ya, ketika dia kencing, maaf katanya dijilat air seninya ya. Air seninya Enggak sedikit. air seninya dia manis, manis ya. Tapi sekarang udah ada alat. Jadi di masyarakat kan kita harus jelaskan dulu. Di masyarakat itu kan masyarakat umum mengatakan ada kencing manis itu diabetes itu ada dua ya. Ada gula kering dan ada gula basah. Nah, kenapa gula kering? Nah, gula kering sewaktu-waktu gemuk. Makan kuat, gemuk, tapi tiba-tiba kering, Kurus, ya. mengurus.
Yang kedua, kenapa masyarakat disebut dengan gula basa? Karena biasanya penderita diabetes itu sukar sembuh, sukar sembuh. Nah, nanti makanya di masyarakat orang mengatakan gula basa. Sebetulnya tipe-tipe diabetes itu ada 3. Yang pertama tipe 1. Nah, tipe 1 itu ketika dia lahir udah menderita diabetes. Tipe 2 itu bolehlah tipe 2 yang bisa 40 Gaya tahun hidup ke ya, atas. sebab gaya hidup ya, Prof. Ya, tipe 3 yaitu gestasional. Itu gestasional itu untuk kalangan makcik lah. Oh iya. Makcik yang melahirkan anak. Oh. Ketika dia melahirkan anak 3 kilo, 3 kilo atau 4 kilo, 3,8 udah anak dan ibu udah pasti menderita diabetes. Nah, itu tipe 3. Tapi kan tipe 1, tipe 2, tipe 3. Tetapi ke topik kita tadi kan, topik kita sore ini kan diabetes tipe 2. Anak-anak ini sekarang udah cenderung ke tipe 1 dan tipe 2. Wah, betul. Nah, kalau ke tipe 1 itu anak-anak udah harus ketergantungan insulin nanti. Karena yang bermasalah itu ada nanti di sini nanti ada Pak swab nanti menjalankan. Ini saya bawa ini insulin. Yang bermasalah inilah yang bermasalah kalau tipe 1 dan tipe 2 itu nanti dan diabetes. Ini namanya insulin. Insulin itu ada di sini namanya pankreas. Oke. Nah, Dia dicucuk lah sini ya, Prof. disuntik nanti kalau dia memang Kalau nak makan banyak. Iya, kalau apa nanti itu dia. Nah, untuk menstabilkan itu nanti dia suntik, tetapi biasanya dokter memberikan oral dulu obat dikasih obat. Tetapi kalau dia tidak mempan lagi nanti obat, nanti akan disuntik insulin. Karena yang bermasalah kan ini pankreas tidak. Nah, ibarat Pak Munir mengasih kunci studio ini ya sama saya, tetapi kodenya nggak dikasih. Ada kunci tapi kodenya passwordnya umpamanya 1, 2, 3, 4, 5. Sampai kapan pun saya tidak masuk ke studio ini kalau nggak dikasih. Inilah insulin ini. Nah, insulin inilah yang bermasalah di tubuh kita sebagai diabetes, termasuk saya. Nah, saya kan termasuk dulu tipe 1, tetapi udah mengarah ke tipe 2. Nah, sekarang saya udah lepas insulin. Udah saya lepas. Kalau dulu memang saya setiap makan harus suntik. Nah, baru makan. Berarti kalau Bang Profesor nih dari kecil? Udah kecil, makanya tipe 1. Berarti keturunan lah ya, Bang? Ya, ada keturunan. Ibu saya juga keturunan. Istilahnya secara resume bahwa saya terjadinya diabetes ini dikarenakan keturunan juga boleh. Insulin tidak memproduksi lagi itu gula. insulin itu tidak menghasilkan dia di pankreas itu. Jadi bercampurlah dia insulin itu ke darah, makanya dia meningkat gula darahnya. Tapi perlu juga kita tanyakan. Kalau tadi kan Bang Ritonga udah jelaskan dilematisnya begini tipe-tipenya. Tentu kan kita mau tahu apa efek sebenarnya ini bisa terjadi, apakah faktor pola makan, penyebab. Nah, itu Bang Sueb. Bang Sueb. Terima kasih, Bang. Awak kalau udah Bang Sueb nih senang aja. Berarti tak ada masalah. Ada masalah kan ya. Bagaimana Bang Sueb? Pegadaian. Pegadaian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tadi seperti sudah disampaikan Pak Ritonga. Iya. Ada 2 penyebab ini. Apalagi pada generasi-generasi Gen Z ini kan. Iya. Yang pertama itu adalah pola makan. Ya, jadi pola makan sekarang itu kan kalau kita lihat anak-anak remaja sekolah dan anak itu kan sudah terpapar makanan-makanan yang siap saji, makanan-makanan olahan, makanan-makanan yang tinggi kalori dan tinggi lemak. Nah, ini kan sudah terbiasa. Apalagi dibarengi dengan mereka itu senang mengkonsumsi minuman-minuman yang manis, ya kan? Seperti boba, minuman-minuman bersoda, itu semua tinggi gula. Itu dari segi pola makan. Nah, itu berkelanjutan kebiasaan yang seperti itu akan menimbulkan obesitas, kegemukan, sehingga bisa akan meningkatnya nanti retensi daripada kadar gula darah tersebut kalau sudah obesitas. Nah, itu dan gaya hidup sekarang kita lihat anak-anak remaja ini main gadget itu, media sosial. Jadi pergerakannya nggak ada, ya kan? Nah, kalau kita lihat anak-anak sekolah banyak depan laptop mungkin ngerjakan tugas, aktivitas fisik itu tidak ada. Iya, betul. Padahal itu sangat dibutuhkan.
untuk bekerjanya karbohidrat bisa dirubah menjadi energi, dia harus mempunyai aktivitas pergerakan. Betul, Nah, WHO itu menyarankan paling tidak 60 menit setiap harinya harus punya aktivitas. Nah, itu yang menyebabkan kedua itu yang penyebab diabetes utamanya. tadi. Iya. Apalagi sebagaimana belakangan ini kan saya mengejar juga tentang data-data yang ada secara bukan estimasi lagi, bahkan Kasus. secara kasusnya udah menjadi kasus yang mutlak demikian tinggi terhadap anak-anak. Iya. Nah, ini Jadi ada International Diabetes Federasi itu dunia IDF. Itu sekarang ini merilis tahun 2025 ini angka kejadian diabetes itu 589 juta 589 ya yang juta. sudah mengidap diabetes di usia di atas 20 sampai 79. Dan Atas 20. dan 225-nya itu mereka nggak sadar sudah mengidap penyakit itu. Ya, 50%. Karena belum terdiagnosa. Nah, sekarang itu banyak mereka tidak tahu sudah terkena diabetes. Ya, betul. Nah, tahun 2025 IDF juga merilis untuk anak dan remaja 1,8 juta benar. jiwa orang anak dan remaja itu sudah terdiagnosis DM. Diabetes. Dan 30.000 itu meninggal diakibatkan oleh diabetes ini, Pak. nah, tadi ada Berarti selain dari makanan, gaya hidup, Iya. itu juga Lifestyle. menjadi pengaruh sangat besar. Iya, Ya. tapi ada hal tadi yang ku tangkap sedikit, yaitu kan banyak masyarakat yang tidak tahu kalau dia udah kena penyakitnya. Betul. Iya. Sekarang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau kita ingin mengetahui apakah ada katakanlah lembaga-lembaga Ciri-ciri. tertentu, lembaga-lembaga tertentu untuk masyarakat bisa hadir ke sana. Iya, betul, betul. Iya, yang paling pertama kalau dia mau tahu dia sudah terkena DM itu ada ciri-cirinya. Disebut dengan trias P. Trias P. Nah, trias P itu 3P. Poliuri, polidipsi, polipagi. Apa itu poliuri? Sering kencing, Nah. khususnya di malam hari. Kenapa itu? Karena ginjal bekerja keras untuk menyaring gula darah itu sehingga dia pengeluaran cairan sehingga banyak mengeluarkan urin. Carian apa Iya. cairan tadi ya? Polidipsi apa itu? Polidipsi itu sering rasa haus. Kenapa itu? Menyeimbangkan untuk kebutuhan tubuh yang tadi sering kencing itu. Kemudian polipagi, merasa sering lapar yang kenapa itu? Karena tubuhnya sudah tidak bisa lagi mengolah glukosa menjadi energi. Harusnya kita boleh banyak makan itu dirubah menjadi energi sebenarnya. Betul. Glukosa itu. Cuman kan karena kita tidak beraktivitas, tidak melakukan pergerakan sehingga seperti yang dijelaskan Pak Ritonga, ginjal itu sudah di Pulau Langeran sebenarnya produk insulin ini. Ada Pulau Langeran itu sel betanya itu memproduk itu. Nah, itu sudah menjadi tidak bisa lagi diabsorpsi oleh tubuh karena banyaknya gula yang masuk ke dalam tubuh tadi itu, Pak. Over, ya. Jadi ada 3 ciri tadi khas dan merasa lelah, merasa lemas dan apa itu namanya mudah Ngantuk ya. ya ngantuk. Nah, jadi Mudah ngantuk, Bang. tahu bah kata pantun, Iya. gelatuk, katakan gelatuk, jangan ditangkap namanya ikan. Walaupun kita mudah ngantuk, kita saksikan satu pertunjukan. Itu deh yang paling pentingnya kan. Iya, silakan. Nanti Nah, pemirsa, tetap lagi kita kembali bersama Prof. Ritonga dan Bang Sueb. Mana kita, Titik kumpul lah. Makcik nih nak menyiapkan lah Bang Iya. minuman buat kedua narasumber Iyalah kita. pula Pakcik. Iya kan? Adinda, kenapa Dinda? Tamu itu adalah raja. Raja, iya. Harus kita servis. Jangan lupa ya. Iya Bang. Permisi dulu ya Bang Ritonga. Lanjutlah cakap. Prof dan Bang Sueb. Ya. Sudah banyak yang kita bincangkan. Ada pertanyaanku satu. Kadang-kadang menjadi ikon di masyarakat pula ini. Katanya kalau omaknya yang kena sakit diabetes, maka akan turun kepada anak laki-laki. Kalau ayahnya kena diabetes, akan turun pula kepada anak perempuan. Ini macam mana kebenarannya nih? Secara medisnya bagaimana? Betul tidak? Ini yang menjadi pertanyaan.
Baik, sebenarnya penyakit ini kan tidak penyakit menular dan itu dia. faktor-faktor keturunan itu sekarang sudah kecil, Iya, iya. baik penyakit menular maupun tidak menular. Betul. Nah, seperti diabetes mellitus ini besar pengaruhnya itu bukan dari keturunan tapi dari gaya hidup, gaya hidup tadi. Lifestyle ya. Ya, lifestyle benar Pak Prof. Jadi walaupun orang tua tadi ayah atau ibu kita mengidap penyakit DM atau penyakit gula tadi, anaknya belum tentu terkena DM. Kenapa? Karena pola gaya hidup yang sehat itu akan terhindar dari penyakit diabetes mellitus. Nah, itu Pak. Jadi kecil untuk diturunkan. Jadi istilahnya anekdot itu tak ada lagi. Tak ada, ya, sudah istilahnya. terpatahkan itu dengan kondisi sekarang gaya hidup yang mempengaruhi orang bisa terkena penyakit diabetes mellitus atau tidak. Awak tanya ini sama Bang Sueb. Bang Sueb, ada hal lagi satu. Apa itu Pak? Kadang-kadang kita kan ini pulang malam-malam Iya. lalu kita istilah Medannya gaspol. Dimakannya aja nasi, enggak tidur. Nah, Iya. ini macam mana ini? Nah, Jadi makan malam kalau istilahnya. kita malam itu, iya mari. Iya. Izin Bang. Ya, Ya. boleh Bang langsung. Kan kita malam itu Iya. sudah tidak ada aktivitas Betul, ya. Nah, sekarang itu yang disebut dengan kita memasukkan karbohidrat. Nah, karbohidrat yang kita masukkan itu alangkah baiknya harusnya diproses di dalam tubuh itu dari glukosa dalam bentuk energi. Nah, kalau kita sudah tidak beraktivitas, sama itu Pak. Jadi kalau kita makan, Ya. terus kita tidur atau duduk-duduk, itu akan menaikkan kadar gula darah. Oh. Nah itu, karena setelah karbohidrat itu masuk ke tubuh, itu akan bereaksi. Nah apabila kita tidak, maka dianjurkan sekarang, kalau kita setelah makan, itu baiknya kita jalan, jangan duduk. Nah, jalan keliling berapa menit, beraktivitas. Jadi apabila Bapak mentong malam, mentong. terus habis makan langsung tidur, itu akan mengakibatkan karbohidrat tidak bisa diolah jadi energi. Apa yang bisa diolah menjadi glukosa. Tinggilah kadar gula di dalam darahnya, Pak. Nah, ini kan Bang, Iya. kita sudah ada Bang, kalau Prof Ritonongani sudah jadi 40 tahun sebagai penyintas diabetes. Macam mana lah coba Profesor ceritakanlah dengan makcik ni Prof. Macam mana Prof bisa berjuang dan kayaknya udah jadi profesor Bang. Bukan, jangan pula kau bilang nggak bosan Pak Prof 40 tahun. Tapi tak boleh sembuh ya? Awak takut itu kau bilang. Tak boleh sembuh diabetes itu? Nah, diabetes itu sebetulnya tidak bisa disembuhkan, tidak bisa. Hanya dia bisa terkontrol dengan baik. Oke. Tidak rendah kali, tidak tinggi kali. Rendah kali pun bahaya, tinggi kali banyak komplikasinya. Yang pasti kalau tinggi kali tidak terkontrol dengan baik, Iya. dari ujung kaki sampai ujung rambut pasti dia akan menyerang mana yang paling lemah. Oh. Nah, kalau lemah matanya akan dia serang. Makanya banyak itu kalau diabetes itu adalah pembunuh, silent killer dia. Pembunuh silent setelah killer. jalan jantung dan jalan raya. Dia pembunuh nomor 3 itu diabetes itu. Dan dia pasti akan menggerogoti nanti semuanya. Kalau tidak terkontrol dengan baik. Iya. Jadi kalau kita udah terdeteksi dengan diabetes, ya kita tidak boleh berkecil hati. Oh iya. Tidak boleh berkecil hati, silakan aja. Ingat kata Quran itu, setiap penyakit pasti ada obatnya. Obatnya. Nah, itu dia. Buktinya saya kuliah di S3 di salah satu universitas di negeri di Medan ini bisa menyelesaikan 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3. S3 ya kan S3, Prof? nah, Profesor. di 2 mengalahkan tahun, orang 3 normal bulan. malahan Iya. lagi. Ya. Itu tak suka pusing Prof sebab ada gula dia naik. Kalau orang itu kan gula naik. Oh, diam. Makanya kita harus ada cek gula darah mandiri itu. Silakan. Sewaktu-waktu dia seperti di kampung saya ada namanya mon-mon, ingus dia, ingus. Oke. Ingus itu bisa naik, bisa dia turun. Kalau pit kita dia bisa baik. Tetapi kalau dia mungkin tidak pit bisa akan Lemah dia. bisa akan naik. Pokoknya sewaktu-waktu kontrol kena gula, cek lah ya. sewaktu cek gula darah sewaktu-waktu. Berarti sudah kita harus sadar diri. Ya, kita jadi dokternya bagi diri sendiri. itu dia. Ini luar biasanya. itu Artinya dia. kenapa? Setiap penyakit yang datang harus kita terima. Tak boleh kita Iya, tolak. tak boleh Kita tolak, berkecil kita hati. tolak. Nah, harus semangat terus. Betul. Ah. Semangat untuk itu. Nah nih, kalau Makcik nak tanya nih Bang Mulya Apa dengan itu? Bang Sueb. Sebab kan Iya. Bang Sueb
tetangga makcik masih TK lagi bang, dia sudah terkena lah diabetes. Agaknya dah bolak-balik keluar masuk rumah sakit bang. Caranya macam manalah supaya emak dia ni biar boleh mengontrol. Sebab kan kalau budak-budak sekarang dah dia di sekolah bang, makanan-makanan yang dijual tuh, bakso-bakso bakar tuh bang, tahu-tahu apa semua, apa bang? Artinya makanan-makanan yang instan. Betul. Cepat saji. Iya kan? Macam mana tuh bang Sueb? Oke. Jadi ini juga satu peran keluarga ya. Lagi pada anak ya. Anak itu kan harus masih disiapin semua dari makannya ininya. Betul. Nah, pada remaja juga. Jadi perlu juga kita memberi edukasi tadi kayak Pak Ritonga kepada keluarga ini, Bu. Bagaimana dia cara menyiapkan konsumsi makanan anak kalau yang sudah terdiagnosa Diabetes. Iya, diabetes tipe 2. Nah, yang paling pertama adalah bagaimana cara membatasi konsumsi kalorinya ya. Jadi kebutuhan kalori ini juga sesuai umur, Pak. Jadi nggak bisa kita samakan anak 4 tahun, 6 tahun, 8 tahun. Ada aturan-aturan kalorinya. Nah, yang paling pertama harusnya makanan yang sehat, yang berserat dan dihindari makanan-makanan siap saji. Nah, sekarang jajanan-jajanan anak itu penuh semua tinggi garam, tinggi gula, Pak. Nah, jadi pada ibu-ibu itu harus kita edukasi bila memilih makanan dia harus baca dulu kemasan. Lihat kandungan gulanya berapa, kandungan garamnya berapa. Nah, anak-anak sekarang juga ada yang udah hipertensi, Bu. Bukan hanya diabetes saja. Gitu. Hipertensi Jadi pun tinggi. pada ibu-ibu di rumah untuk menyiapkan makanan anak yang sudah terkena diabetes mellitus, paling tidak asumsi konsumsi karbohidratnya harus dibatasi. Kemudian makanan ini harus yang berserat, kemudian rendah kalori dan lemak. Nah itu. Jadi dia harus banyak sayur, buah. Dan buah juga nggak bisa semua buah. Yang buah itu banyak juga mengandung glukosa yang tinggi ya. Manis ya. Di buah-buah jenis yang paling aman untuk penderita diabetes itu adalah seperti apel. Jeruk jangan, Bu. Jeruk itu manis tidak bisa. Nah itu. Jadi apel dan pir itu buah yang paling aman untuk kalau sudah mengidap atau menderita penyakit diabetes mellitus. Bahkan menurut informasi yang saya terima, daun pepaya pun tidak boleh. Pahit ya. Padahal pahit kan. Tapi tak boleh rupanya. Iya, betul itu bang Syed. Kandungan gulanya tinggi katanya. Daun pepaya. Iya. Jadi bang Ritonga makan apa lah bang? Bikin Bang Rito. Buang. Jangan kau entakkan. Pelan kau. Baik. Bang Ritonga. Ini bagi pengalaman kita Bang Budi. Bagi pengalaman ya Pak Cik ya. Iya kan berbagi pengalaman. Pada prinsipnya makanan itu boleh dimakan. Saya setuju dengan Pak Sueb. Bang Sueb. Tetapi bagi kita penderita diabetes itu kita harus membatasi kalorinya. Nah kita tahu bahwa orang diabetes itu kalorinya hanya boleh 1.800 kalori satu hari. Itu pun dibagi 3. Bagi 3 itu ada namanya makan besar 3 kali, ada makan kecil 3 kali. Dibayangkan aja lah kalau 1.800 kalori, bagi 3 600 kalori, dibagi lagi tadi makan kecil tadi. Ada sarapan, makan siang, makan malam. Kemudian ada kita diantaranya itu makan kecil lagi. Nah itu, nah biasanya kita kan lewat kalori. Itulah yang ahlinya Pak Mudir ini, Pak Sueb, ahli gizinya. Nah makanya kita di Persedia itu ada ahli gizi. Ada apotekernya, ada dokternya, ada pemerhati diabetesnya, ada pasiennya. Nah, jadi kira-kira bang, kira-kira apalah makanan yang bisa kita gunakan untuk mengontrol diabetes tadi bang? Nah, terutama tadi nasi itulah penyumbang terbesar itu nasi sebetulnya. Nasi itu kalau saya sih ini bagi pengalaman, mungkin bagi yang lain mungkin ya. Bagi saya itu hanya boleh 4 sendok aja makan. 4 sendok besar, 4 sendok kecil. Kalau 4 centong udah bahaya. Pada prinsipnya semua makanan itu boleh kita makan, tapi ingat kalorinya. Yang penting paling obatnya diabetes ini jamu. Oh jamu. Jamu isi apa? Jamu kunyit? Bukan jamu kunyit. Jadi apa? Jaga mulut. Satu lagi tahu kan dibilang lagi porsi makan dibagi katanya. Yang paling gawat kalau diabetes ini bisa naik dia kalau makan hati. Makan hati naik deh itu. Ya memang kalau kita terutama di Medan ini ya
cuma 2 makanan di Medan. Enak dan enak sekali. Iya, betul. Nah, di sinilah yang ini Bang Sueb Sueb nih tadi bertugas. menyumbang diabetes itu. Angkanya meningkat terus. Sekarang rasionya udah 1:9 penduduk kita. Dalam 9 orang kita penduduk Indonesia itu udah 1 penderita diabetesnya. Meningkat lagi 2025. Nah, 2022 itu masih 1:11. Sekarang udah 1:9. Itu data dari riset kesehatan nasional. Artinya makin rame kan. Ini harus memang kita, saya berterima kasih lah ke TPRI bisa menjembatani ini jadi- supaya corong kita. Betul Pak Prof, tadi kan udah dibatasi itu kalori yang paling tinggi itu pada nasi. Ya, Jadi bagi katakanlah masyarakat yang terkonta ataupun yang punya bakat diabetes kan gitu. Makanan apa yang terbaik biar supaya enak dia aman. Ah ini mungkin Pak Prof kan udah 40 tahun. Iya. Misalnya katanya ada keladi, umbi-umbian. Nah ini macam mana? nah sebetulnya pada prinsipnya boleh dimakan Pak. Iya. Tapi itu tadi Pak Mudir ya kalorinya tadi, jumlah kalori itu. Kalorinya. Ya harus kita sabar lah main timbang. Ya kuncinya makanya jamu tadi, jaga mulut itu. Biasanya seperti yang dibilang Pak Sueb itu memang orang diabetes itu lapar terus itu. Kepinginnya memang makan aja itu. Iya. Habis makan terus ngantuk tidur. Ya justru meningkat terus apanya. Jadi ini maksud jaga mulut tadi bukan cakap-cakap. Untuk ngunyah. Iya. Nah, jadi jangan salah ya kan. Itu ciri-ciri Tita lah. Tita itu memang dia sehari-hari kalau sudah makan menguap lah Pak. Alamat tidur dia. Ada Ah, yang angkat tanyakan nih. itu udah perlu diperiksakan itu. Cuma Perlu Tita. diperiksakan. Kita pun kalau nggak makan ngantuk. Hipo itu hipo. Siap makan Iko. ngantuk. Kurang Jadi juga ngantuk. Ada Ya, nama. Apa yang ditanya? Pak, jadi sekarang kan memang anak-anak belum sekolah juga banyak yang kena diabetes ya kan Pak. Jadi ada tetangga, dia anaknya setelah lepas ASI nggak mau minum susu formula. Jadi mamanya itu beli susu yang kotak-kotak itu Pak. Jadi itu jadi dikonsumsi Saset, setiap hari. ya, Yang saset. kotak Pak. Iya, yang kotak ya. Susu yang cair, kotak. susu Iya, cair itu susu lah. kayak susu UHT. Tapi kayak rasa coklat, rasa stroberinya gitu. Apakah gulanya itu aman tinggi. dikonsumsi Pak? Cuma Jadi memang pengganti Sueb. susu Ya. formula tadi. Untuk setiap minuman-minuman kemasan itu pasti gulanya tinggi. Pak. Betul. Iya. Susu UHT itu, coba dilihat di kemasan itu berapa itu kadar gulanya. Jadi bukan malah bagus itu yang dikasih ke anak gitu. Nah untuk pemenuhan kebutuhan gizi setelah lepas ASI tentunya kan ada dilihat nanti untuk kebutuhan juga tulang ya, artinya kalsium. Betul. Nah, itu kan tidak hanya dari susu, Betul. bisa dari makanan-makanan yang lain, bisa dari ikan dan yang lain-lain. Kalau Nah, kami dulu intinya kalau iya kalau Pak. kami dulu malah dianjurkan makan Tajin. jengkol untuk tulang. Jengkol. Jet kapur. Iya, jet kapur. Kalau zaman Jadi itu dulu ya, yang tajin, untuk Bu. kebutuhan kalsium itu kalau bisa tidak dianjurkan. Nah, itu coba dilihat nanti Ikatan Dokter Anak Indonesia itu ya. Idai. Hidai itu dia tidak menganjurkan susu-susu kemasan itu gitu karena di dalamnya itu tinggi gulanya itu ada yang rasa coklat, rasa vanila itu gitu Bu. Iya. Tapi kalau dia konsumsi susu bubuk yang biasa gimana Pak? Nah, Susu bubuk? susu bubuk itu juga ada takarannya nanti. Jadi berapa yang dianjurkan. Jadi harus tetap konsultasi dulu ke dokter anak ya. Karena nanti kebutuhannya juga akan disesuaikan dari dokter anak itu berapa yang harus kadar gula yang bisa ditoleransi untuk anak yang sudah menderita diabetes mellitus. Nah, itu dia Bang Tipe 2. Munir. Makin seru lah perbincangan Bukan kita hari makin ini seru kan. lagi. Apa lagi? Makin memuncak, menggebu-gebu. Saking serunya nanti kita sambung. Iya. Mana kita weh? Titik kumpul lah. Oke pemirsa, kembali lagi kita. Di mana kita weh? Titik kumpul. Masih bersama Prof. Ritonga dan juga Bang Sueb.
Bang Munir. Apa Dinda? Kalaulah sudah sampai ke warung Dinda, tak mungkinlah tak Dinda siapkan makanan. Silalah Prof pilih Prof. Ini dah. Mau makan apa? Mie goreng PHP. Kalau Bang Sueb? Kebetulan saya puasa. Oh, puasa. Iyalah, baiklah, Munir, baiklah. apa? Ya, Pakcik siapkan dulu ya. Iya, mari. Lanjut, Bang. Gini Prof. Iya, Ya. Pak Munir. Kan juga Bang Soeb. Iya. Udah banyak yang kita bincangkan dan sebagainya. Cuman ada satu pertanyaan yang masih menggulung di kepala. Ya. Seseorang yang kena diabetes tentu punya risiko terhadap penyakit-penyakit dampingan lainnya. Ya. Nah, untuk menanggulangi itu gimana lah cewek? Nah, ini itu dia. dia. Ini pertanyaan yang bagus Iya. nih Pak Munir ini. Betul. Untuk pemirsa ya. Nah, sebetulnya boleh dibilang diabetes itu termasuk opungnya segala penyakit. Apa? Opung. Induk. Opung ya udah enggak. Iya betul juga lah pula kan apa yang tidak dibilang kan Allah. Nah, semua dia akan bonceng. Iya iya. Tadi kan udah saya jelaskan untuk Pak Munir, Ah. mana organ paling lemah dari ujung kaki sampai ujung rambut pasti dia akan serang. Betul. Pasti dia akan serang. Kalau jantungnya lemah, dia pasti akan penyumbatan. Tidak bisa penyumbatan, dia nanti akan bypass. Kalau matanya, dia retinanya nanti, dia akan bisa buta. Betul. Nah, kemudian jantung, kemudian yang paling bahaya sekarang banyak orang cuci darah. Cuci darah itu ginjalnya. Kalau udah kena ginjal itu pasti akan cuci darah. Nah, kalau luka itu makanya di masyarakat orang tadi kan gula basah katanya. Iya. Kalau ada luka itu sukar sembuh. Susah Makanya dia sembuhnya. gangren. Iya iya. Gangren itu ya ini apa Swab ya kalau gangren Menjalar, itu ya, bisa menjalar menjalar, harus dia dipotong. kemana-mana, potong, amputasi, ya, mau iya, tidak iya, mau iya. dia amputasi. Nah, ini semua bisa kita atasi sepanjang masih kadar gula darah kita itu terkontrol dengan baik. Ya, kalau memang kita udah penderita diabetes, ya kita harus ya berobat lah. Jangan lagi pantangannya itu kita makan. Istilah orang Medan jangan sok-sok paten Ya lagi lah. jangan. Kalau kita makan obat itu 2 Betul. goni, nah, Iya. kalau kita makan obat itu 2 goni juga nggak ada gunanya. nggak ada gunanya, ya, Nggak ada gunanya sepanjang tidak terkontrol dengan baik kadar gula darahnya. Itu Pak Munir. Udah taunya profesor kita ada diabetes. Kenapa Dikasih pula lah yang manis-manis lagi. Udah tahu profesor kena ada. Dikasih nasinya tak usah. Karbohidratnya tinggi. Bisa dimakan nanti tersisih sedikit-sedikit. Tidak apa-apa Pak Munir. Sebenarnya Prof, dia tuh naknya macam nih. Dengan dia nasi doang. Oh, ini yang salah Pak Munir. Ini yang salah. Profesor dia suruh makan sayur iya, sama ini kawan dia. saya. Salah ini. Ini kalau kau sodorkan sama kanda gini Dinda, kanda pun takut makannya jadinya. Antara kanda dua, besar. antara ikhlas dan marah. Ya Allah ya Rabb. Antara nyuruh naikkan gula darah ini. Ya Allah. Iya kan, jadi kan Bang Soeb nih makcik nak tanya lah Iya, sedikit iya, nih. Bukan sedikit, dari tadi banyak betul. Banyak. Penasaran ya. Banyak betul orang nge-DM makcik, bertanya-tanya. Sebab kan, kalau udahlah tadi kita bercerita banyak tentang diabetes itu, dia penyebab utamanya adalah makanan dan juga gaya hidup. Lifestyle Iya lah. kan, lifestyle. Nah, kalau kita tengok anak kecil tuh kan Bang, yang membawa dia beli jajan awalnya, membiasakan dia makan itu kan orang tuanya, Ya, Bang. Kalau tidak mana kenal dia dengan minuman-minuman boba tuh, Bang. Jadi kan Bang, makcik maulah abang nih kasih nasihat dengan mama-mama di rumah nih. Bapak-bapak, sebab minuman-minuman macam tuh keren katanya Bang, kekinian. Kenapa? Kau kalau ndak minta tolong tuh jangan menyosor gitu pelan kau. Ndak minta tolong pluk. Sehingga Bang Soeb tahu sampai gini deh apa ndak aku jawab nih pening pula kepalaku. Ngarang aja. Gas sekali pula. Iya. Maaf ya Bang, Ya, dah biasa Bang Soeb tuh dengan makcik. Cobalah Gimana Bang. Bang Soeb? Baik, terima kasih Makcik. Kami dari akademisi juga sering melakukan pengabdian masyarakat ke daerah-daerah gitu ya. Bahkan ada daerah itu yang sudah jadi binaan gitu Pak. Oke. Jadi kita mengedukasi karena keluarga ini
sangat berperan penting ya bagi anggota keluarga, iya corong terdepan kayak Pak Ritonga bilang untuk membuat anggota keluarga itu bisa terkena diabetes atau tidak. Gitu. Jadi keturunan tadi kecil ya Pak. Iya. Nah, itu kecil banget itu. Jadi bagaimana kami memberikan selalu edukasi kepada ibu rumah tangga tentunya yang menyediakan makanan, dan di sekolah juga penting Bu edukasi itu karena anak juga lama jajannya di sekolah. Jadi guru dan tenaga kesehatan itu sekarang kan ada kerjasama ya di puskesmas itu, dari guru di sekolah itu kan ada UKS juga itu Pak. Jadi semua harus bekerja sama. Tadi karena Mak Cik nanyanya keluarga, ibu-ibu, dia harus menyiapkan makanan yang sehat tadi. Ya, jangan tinggi kalorinya, lemak, jangan menyiapkan makanan siap saji, makanan olahan nugget, sosis yang seperti itu ya, burger. Iya. Seperti siapnya juga KFC. Apalagi Dunkin Donat itu, Jiko, manis-manis semua. Nah, itu harus dihindarin. Bukan karena sayang anak tapi memberikan penyakit buat anak. Bukan karena anak dibatasi makanannya untuk membunuh, bukan. Jadi untuk bagaimana ibu yang khususnya lah ini kan yang menyiapkan makanan tahu kandungan-kandungan makanan yang bisa menaikkan kadar gula darah bagi anak yang sudah menderita diabetes mellitus. Iya, itulah Bang Munir. Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Awak paham. Jadi, Nah, cuman tadi yang senangnya tuh. Selain saran yang disampaikan, ada satu yang dibilang masalah keturunan tadi. Nah, jadi kepada masyarakat tak perlu takut ya kan? Iya, nggak perlu takut. Yang penting dijaga pola makan dan gaya hidup sehat. Tidak akan terkena diabetes mellitus. Jadi kita mintakanlah dulu closing statement dari Prof. Ritonga dan juga Bang Sueb. Kita awali dari Prof. Ritonga dulu. Baik, Moci. Baik untuk pemirsa TVRI di mana saja berada. Ya, saya sebagai penderita diabetes menyampaikan kalau bisa cukup saya aja lah yang menderita diabetes. Jangan lagi anak ibu, jangan lagi keluarga semua ya. Ya kalau memang kita sayang anak ya seperti yang dibilang Bang Sueb tadi ya diperhatikanlah pola-pola makannya, dikasih edukasi. Kami dari Persediaan memang tugas kami adalah mengedukasi. Sama kami dengan Bang Sueb, sama-sama dosen. Saya juga memberikan edukasi masyarakat itu memang sekalian pengabdian masyarakat. Saya juga ini mengabdi kepada masyarakat. Terima kasih. Yang kedua, kalau memang masyarakat kita sudah terkena diabetes, jangan berkecil hati. Silakan patuhi anjuran dokter, berobat, pantangannya jangan dimakani. Kita perlu ketahui, kita makan obat 2 goni juga nggak percuma kalau sepanjang pola makan kita dan hidup sehat kita ini. Olahraga yang cukup, berpositif thinking, jangan sedang melihat orang susah melihat orang senang. Jangan pula nanti makcik yang beli kulkas, Bang Munir yang kedinginan, jangan. Demam. Baiklah, terima kasih Bang Ritonga, Bang Sueb buat hari ini ya, Bang Munir. Ya pemirsa, sungguh nikmat rasanya apa yang kita bincangkan hari ini. Jangan lupa esok kita akan kembali lagi. Mana kita weh? Titik kumpul.